kodam atau sosok gaib yang menjaga tubuh manusia dari gangguan gaib. Tapi itu tidak semua manusia mempunyai sosok kodam. Biasanya yang memiliki penjaga seperti itu adalah orang-orang yang berketurunan dari darah biru atau bisa disebut keturunan raja zaman dulu. Sugeng rawuh, selamat datang di YouTube channel Pandu Amarta. Langsung saja kita masuk ke ceritanya, Lingser Wengi. Di suatu padepokan pencaksilat, petinggi padepokan sedang melakukan pembicaraan yang terlihat serius. Hanya dua manusia yang sedang mengobrol di dalam ruangan yang remang. Hanya cahaya merah dari balon lampu jadul. Entah apa yang mereka bicarakan, tetapi ada satu nama yang mereka sebutkan, yaitu Wahyudi, sang kekasih dari Dinda Ayu. Di tengah pembicaraan, Wahyudi telah datang. Dia membuka pintu dengan pelan dan Wahyudi langsung duduk di antara kedua manusia itu. "Apa rencanamu berjalan dengan baik, Yudi?" tanya salah satu petinggi padepokan. "Tenang Raden, rencana itu berjalan dengan baik. Dinda sudah berada di pelukanku," jawab Yudi. "Apa ada yang ingin mengganggu rencana itu?" sahut petinggi yang satunya. "Tidak Ki, aman," kata Wahyudi. "Bagus kalau begitu. Ingonku juga sudah mulai bergerak. Dengan perlahan, jiwa wanita itu akan dikuasai oleh Nyai Saripah," ucapnya. "Maaf Raden Adipati, tugas pertamaku sudah aku jalankan dengan baik. Dan apa pusaka itu sudah bisa aku ambil?" tanya Wahyudi. "Silakan kau ambil." Wujud keris itu berada di salah satu air terjun dan dijaga oleh sosok perempuan yang lumayan kuat. "Jika kamu ingin mengambilnya, nanti biar dibantu oleh Nyai Saripah," jawab Raden Adipati. Ternyata salah satu petinggi padepokan tersebut adalah Raden Adipati, seorang keturunan dari Trahningrat yang telah membunuh Rama Amarta. Dan padepokan yang dipimpin oleh Raden Adipati bernama Padepokan Jayengrogo. Saat Wahyudi masih berdiskusi dengan kedua petinggi padepokan, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Lalu saat dilihat, tertulis nama seorang perempuan yang diberi tanda love. Nama itu adalah Dinda, sang kekasih Wahyudi. Segera dia pencet gambar telepon warna hijau oleh Wahyudi. "Mas, tolong kesini, aku takut," terdengar suara Dinda dari balik seberang telepon. "Kamu kenapa, Din?" tanya Wahyudi. "Dari tadi aku mendengar suara seseorang yang sedang nyanyi tembang Lingser Wengi," jawab Dinda. "Apa kamu sendirian di rumah?" "Iya mas, aku lagi sendirian. Soalnya ibu ke rumah Mbah Buyut dan nyekar ke kuburan bapak," jawab Dinda lagi. "Ya sudah, aku akan ke situ," jawab Wahyudi dan langsung menutup teleponnya. Sebelum meninggalkan ruangan yang remang itu, Wahyudi berpamitan dengan kedua petingginya yang sekaligus sebagai gurunya itu. "Raden Adipati, Ki Suryo, saya pamit dulu. Dan maaf malam ini saya tidak bisa ikut latihan," pamit Wahyudi. "Baik, tidak masalah. Dan buat wanita itu benar-benar jatuh di pelukanmu," kata Raden Adipati. Dengan segera Wahyudi berangkat menuju ke rumah Dinda. Di rumah Dinda, saat dia diantar pulang oleh putri, ternyata rumahnya sudah kosong. Dia sampai di rumah sudah gelap, karena Dinda pulang dari sekolah sudah menjelang waktu petang. Terlihat rumah yang lumayan besar itu masih sangat gelap. Lampu-lampu belum dinyalakan. "Din, aku langsung pulang yo," kata putri berpamitan. "Iya Put, terima kasih yo," balas Dinda. Lalu Dinda masuk ke dalam rumah. Di rumah itu dia hanya tinggal bersama ibunya saja, karena bapaknya sudah meninggal saat Dinda masih berada di dalam kandungan. Dan malam itu dia tidak kaget saat melihat rumahnya masih gelap, karena sebelumnya ibu Dinda sudah berpamitan kepada Dinda kalau akan pergi ke rumah simbah buyutnya Dinda untuk nyekar ke kuburan bapaknya. Dinda segera menyalakan lampu-lampu di setiap ruangan. Sebenarnya dia takut berada di rumah sendirian, tapi mau gimana lagi? Jadi dia segera membersihkan badannya dan mengunci setiap pintu di rumah. Lalu Dinda segera masuk ke dalam kamar. Awalnya masih aman-aman saja. Dia tidak kepikiran hal-hal yang aneh. Tetapi saat Dinda fokus-fokusnya belajar sambil mendengarkan musik kesukaannya, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamarnya
sangat pelan. Ada suara dari luar rumah, suara ketukan. Tetapi suara itu masih kalah dengan suara musik yang Dinda dengarkan. Semakin lama, suara ketukan itu mulai terdengar di telinga Dinda. Tuk tuk tuk. Suara ketukan itu pelan, tapi berterusan. Siapa malam begini mengetuk pintu? Geming Dinda. Dia kira ketukan itu berasal dari pintu rumahnya. Belum sempat dia keluar kamar, ketukan itu mulai terdengar lagi. Dan saat Dinda amati, ternyata suara itu berasal dari kaca jendela kamarnya sendiri. Dari situ dia mulai berpikir yang aneh-aneh. Suaranya berasal dari kaca jendela, katanya sendiri. Kemudian Dinda mengurungkan niatnya untuk keluar kamar. Dia beralih ke jendela dan membuka gordennya. Lalu saat gorden telah dibuka, suara ketukan itu tiba-tiba berhenti. Dan Dinda tidak mendapati sesuatu yang menyebabkan suara tersebut. Tapi ada suara lain yang membuat Dinda ketakutan. Suaranya serak basah. Sepertinya seorang perempuan yang sudah sangat tua yang Dinda dengar. Lingser wengi seliramu tumekeng seno. Sebuah nyanyian Jawa yang sering disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Sudah pasti tidak asing untuk orang-orang Jawa. Benar, itu adalah tembang Lingser Wengi. Dinda dengan cepat segera menutup gorden jendela. Dia langsung meringkuk di atas tempat tidur sambil memeluk kakinya. Tapi tembang Lingser Wengi itu masih terus berlanjut hingga sampai selesai. Bahkan setelah selesai liriknya, tembang Lingser Wengi itu kembali diulang dari awal lagi. Dinda merasa sudah tidak kuat dengan suara tersebut. Lalu dia mencoba mencari gawainya untuk menghubungi Wahyudi. Dengan tangan yang gemetar, Dinda mencari nomor telepon pacarnya itu. Setelah tersambung, dia menyuruh Wahyudi untuk datang ke rumahnya. Sekitar hampir setengah jam, Dinda mendengar suara knalpot sepeda motor yang berhenti di depan rumah. Kemudian dia segera beranjak dari tempat tidurnya dan berlari menuju ke pintu depan. Dengan tergesa-gesa, Dinda sampai kesulitan untuk membuka kunci pintu. Tapi tiba-tiba, suara nyanyian Jawa itu berhenti dan berganti suara ketawa yang terkekeh. Mendengar itu, Dinda tambah lebih ketakutan lagi. Akhirnya dengan susah payah, pintu rumah itu terbuka. Dan saat sudah di luar, ternyata yang datang bukan Wahyudi, tetapi ibunya Dinda sendiri. "Kenapa kamu, Nduk?" tanya ibunya Dinda. "Bu, aku takut, Bu," jawab Dinda dan langsung memeluk ibunya. "Memangnya kenapa? Takut apa kamu?" kata ibunya dengan nada yang khawatir. Tak berselang lama, bahkan Dinda dan ibunya masih berada di luar rumah. Tibalah Wahyudi. Saat itu adalah pertama kali Wahyudi bertemu dengan ibunya Dinda. Kelihatan Wahyudi sangat khawatir dengan Dinda. Dia segera menghampiri Dinda dan ibunya. "Ada apa, Din? Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Wahyudi. Bukan Dinda yang menjawab, tetapi ibunya, karena Dinda masih menangis dan ketakutan. "Kamu siapa?" tanya ibunya Dinda. Saya pacarnya Dinda, Bu," jelas Wahyudi. "Pacarnya? Sejak kapan kalian berpacaran? Kok ibu ndak tahu?" bantahnya. "Baru saja, Bu, masih sekitar 1 minggu hubungan kami," jelas Wahyudi lagi. "Oh gitu ya? Ya wes, ya sudah, yuk silakan masuk dulu," ajaknya. Masih berada di pelukan ibunya, Dinda meringkuk. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah, dan suara tembang Lingser Wengi sudah tidak terdengar lagi. Saat Dinda sudah mulai tenang, ibunya baru bisa bertanya dengan pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi kepada Dinda. "Nduk, coba bicara sama ibu. Kamu kenapa? Apa yang membuatmu takut?" tanya ibunya. "Benar kata ibu, Mudin. Apa yang terjadi padamu? Coba ceritakan kepada kami," sahut Wahyudi. Kepala Dinda mulai diangkat perlahan. Dia memperhatikan ibu dan kekasihnya itu. Lalu mulut Dinda mulai bergerak berbicara, tetapi tatapannya masih seperti ketakutan. Tadi aku tiba-tiba mendengar suara nyanyian Jawa, Bu, Mas. Nyanyiannya sangat mengerikan. Benar, aku tidak bohong. Sangat jelas suaranya," kata Dinda terbata. "Memangnya nyanyian apa yang kamu dengar?" tanya ibunya lagi. "Nyanyian Lingser Wengi, Bu," jawab Dinda.
Wahyudi dan ibunya Dinda saling pandang, seolah mereka berdua bertanya-tanya, apakah yang dikatakan Dinda itu benar? Memangnya kamu dengarnya di mana, Din? Tanya Wahyudi. Di kamarku, Mas. Mungkin itu tetangga yang lagi nyanyi. Ya sudah, kalau kamu masih takut, nanti tidur sama ibu saja, kata ibunya, mencoba menenangkan Dinda. Ya sudah, Le, kamu boleh pulang. Biar ibu saja yang menjaga Dinda, kata ibunya Dinda lagi. Iya, Bu. Ya sudah, saya pamit ya. Nanti jika ada sesuatu lagi, tolong hubungi saya ya, Bu, balas Wahyudi. Lalu Wahyudi segera keluar dan pergi pulang. Tetapi saat mau meninggalkan rumah Dinda, Wahyudi sempat tersenyum sinis. Sebenarnya dari tadi Wahyudi tahu apa yang terjadi kepada Dinda yang sebenarnya. Di depan Dinda dan ibunya, Wahyudi hanya berpura-pura saja. Dan malam itu, Dinda tidur bersama ibunya. Sekitar pukul 11 malam, Dinda sudah tertidur lelap. Tapi tidak dengan ibunya. Entah pendengaran ibunya Dinda benar atau salah. Dia mendengar suara ketukan pintu. Tetapi firasatnya, dia harus segera membukakan pintu itu. Tubuh ibunya Dinda seperti bergerak sendiri, dengan pakaian daster yang dimana dia sudah siap untuk tidur. Tapi malam itu, ibunya Dinda malah berjalan menuju ke depan untuk membukakan pintu. Kenapa tubuhku bergerak sendiri? Ada apa ini sebenarnya? Gemingnya. Klek, klek. Suara kunci pintu terbuka. Belum sempat ibunya Dinda menarik daun pintu, tetapi tiba-tiba pintunya sudah terbuka sendiri dari luar. Sepertinya pintu itu tertiup angin, karena saat sudah terbuka di luar rumah angin begitu kencang. Ada apa ini? Aku sudah lama tak pernah mengalami hal-hal seperti ini, ucapnya lagi. Ya Tuhan, tolong lindungi kami, tambahnya. Tetapi tak lama angin kencang itu berhenti dan terdengar suara seorang lelaki. Suaranya sangat familiar bagi ibunya Dinda. Annika, apa kabar kamu? Seperti itu suaranya yang didengar. Tidak disangka ternyata Dinda Ayu adalah anak dari Annika, yang dimana Annika adalah istri dari Tio, sahabat lamanya Rama Amarta, ayah dari Pandu. Aku tahu itu suara siapa, ucap Annika. Lalu dia segera keluar rumah dan mencari sosok yang berbicara tadi. Mas Rama, apakah benar itu suaramu? Ucap Annika sedikit keras. Benar itu suaraku, jawabnya. Dan barulah penglihatan Annika tertuju di satu arah, yang dimana ada seorang laki-laki dengan pakai baju putih dan celana hitam. Lelaki itu adalah Rama. Annika segera menghampiri di tempat Rama yang sedang berdiri. Kabarku baik, Mas. Gimana kabar Mas dan Mbak Sukma? Tanya Annika. Semua baik. Dia sehat dan masih tetap cantik seperti dulu, jawab Rama. Lalu bagaimana dengan Mas Rama sendiri? Lanjut Annika. Seperti yang kamu lihat. Tapi aku datang ke sini bukan tanpa alasan, jelas Rama. Memangnya ada apa, Mas? Tanya Annika lagi. Anakmu dalam bahaya. Ada sosok demit perempuan tua yang mencoba menguasai jiwanya, dan kamu jangan percaya dengan lelaki yang datang ke sini tadi, ucap Rama. Annika terdiam. Dia berpikir apa yang dimaksud oleh Rama. Sudah, tidak usah bingung. Nanti anakku yang akan membantumu, ucap Rama lagi. Boleh aku minta air? Tambah Rama. Sebentar, Mas. Segera Annika berbalik dan ingin mengambilkan air. Mas Rama gak masuk rumah dulu, Mas, ucap Annika sambil menoleh ke belakang. Tetapi wujud Rama sudah menghilang. Entah kemana perginya Rama. Annika tambah bingung dan dia mencoba mencari keberadaan Rama sambil memanggil-manggil namanya. Mas Rama, kemana sampean, Mas? Teriak Annika. Hanya suara jangkrik yang menjawab teriakan dari Annika itu, dan membuat Dinda terbangun dan keluar menghampiri ibunya. Bu, ibu mencari siapa? Tanya Dinda. Mas Rama. Annika terus saja berteriak-teriak memanggil Rama. Bahkan dia menghiraukan anaknya itu. Dinda yang merasa jika ibunya telah terjadi sesuatu, dia segera menghampiri dan memeluk ibunya. Bu, ibu kenapa, Bu? Kata Dinda sedih. Astagfirullah, ucap Annika yang mulai tersadar. Tanpa bercerita kepada Dinda, Annika mengajak anaknya untuk kembali masuk ke dalam rumah.
Semalam penuh Annika tidak bisa tidur. Dia masih kepikiran dengan perkataan sosok ramah itu. Annika menangis saat menatap wajah anaknya. Kenapa hal seperti ini kembali terjadi? Seandainya Mas Tio masih ada, keming Annika. Hingga suara azan subuh terdengar dan Annika segera mengambil air wudhu. Lalu dia menjalankan kewajibannya dengan kerendahan hati. Annika berdoa memohon kepada Tuhan supaya keluarga kecilnya itu dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan Annika juga membangunkan Dinda untuk menjalankan perintah Tuhan terlebih dahulu dan supaya tidak kesiangan saat berangkat sekolah. Di Padepokan Jayangrogo, pagi itu Wahyudi dan dua temannya sudah siap untuk berangkat ke suatu tempat. Mereka bertiga memakai baju kebanggaan Padepokan. Wahyudi tidak berangkat sekolah. Dia mementingkan urusannya di Padepokan. Dengan petunjuk yang diberikan oleh Ki Suryo, mulailah mereka bertiga berangkat. Kedua teman dari Wahyudi itu adalah anak kembar, namanya Adi dan Aji. Entah urusan apa yang Wahyudi sedang lakukan. Adi, kamu ingat-ingat ya, nama air terjun itu adalah air terjun Watu Peteng, kata Wahyudi. Aku tidak pernah mendengar nama air terjun itu, sahut Aji. Kamu yakin, Yud? Jawab Adi. Yakin? Tidak mungkin Ki Suryo berbohong, kata Wahyudi lagi. Sedangkan di sekolah wajah Dinda masih terlihat sangat pucat dan mata yang terlihat merah akibat kurang tidur. Di dalam kelas, Pandu dan Bambang sudah duduk di kursinya masing-masing. Dinda, kenapa matamu merah? Tegur Pandu. Dinda mengabaikan ucapan Pandu dan dia langsung duduk di kursinya. Hanya tatap yang sinis yang didapatkan oleh Pandu dari Dinda. Pandu tidak mempermasalahkannya dan kemudian dia mengajak Bambang untuk keluar kelas. Duh, tak lihat-lihat kamu sangat peduli dengan Dinda. Kamu suka ya dengannya? Tanya Bambang. Enggak, biasa aja Bang, jawab Pandu gugup. Udahlah, kamu jujur aja padaku, ngeledek Bambang. Ah, kamu ini Bang, bukan begitu. Aku merasa Dinda itu sedang mengalami masalah karena wajahnya sangat kelihatan sekali, terang Pandu. Lagi asik mengobrol, suara bel masuk terdengar. Lalu Bambang dan Pandu segera kembali masuk ke dalam kelas. Baru saja masuk, sudah terjadi hal yang menegangkan. Dinda yang duduk di belakang pojok tiba-tiba mengamuk. Dia menendang meja dan kursi yang berada di dekatnya hingga membuat murid satu kelas ketakutan. Duh, kenapa dengan Dinda? Tanya Bambang. Aku juga nggak tahu toh Bang, jawabnya. Coba kamu lihat, suruh Bambang. Kenapa harus aku? Kata Pandu. Nah, kamu kan berani, Du. Gak seperti kami semua. Iya benar, yang dikatakan Bambang, Du. Coba kamu dekati Dinda, sahut Putri. Benar, kata serentak satu kelas. Yo, jawab Pandu terpaksa. Pandu mulai mendekati Dinda, dan mata Dinda benar-benar merah. Saat melihat Pandu mendekat, tiba-tiba Dinda tersenyum dan berkata, kalau kowe nyedak, bakal mati, ucap Dinda dengan suara serak. Aku wes ngerti, metuo teko awake arek kuwi, balas Pandu. Merasa terancam dengan adanya Pandu, Dinda dengan kekuatan entah dari mana, dia mengangkat meja dan melemparnya kepada Pandu. Tanpa ada yang menyadari, tiba-tiba Pandu sudah berada di belakang Dinda dan dia memegang erat kepalanya. Menungso rendahan, lepaskan tanganmu. Bukannya melepaskan Pandu, malah semakin erat memegangnya. Dan mulutnya mulai membacakan ayat-ayat suci. Dinda berteriak dengan sangat keras hingga membuat satu sekolah heboh. Wah! Dengan teriakan itu, kelas Dinda dan Pandu sudah penuh dengan murid-murid yang sedang menontonnya. Kenapa dia? Terdengar dari salah satu murid. Sepertinya dia kerasukan, jawab yang lain. Lalu apa yang dilakukan laki-laki itu? Apa dia bisa ilmu spiritual? Terdengar lagi murid yang berbicara. Siapa nama murid laki-laki itu? Banyak sekali ucapan-ucapan yang terdengar dari beberapa murid. Sejak kejadian pagi itu, Pandu terkenal satu sekolah dengan murid yang mengerti tentang hal spiritual atau hal gaib.
Pandu masih terus berusaha untuk mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Dinda. Sudah beberapa cara yang dilakukan Pandu, tapi tidak kunjung berhasil. Bahkan Dinda tambah semakin kuat tenaganya. Pandu sudah merasa frustasi. Dan tiba-tiba dia merasa ada yang menepuk pundaknya dan berkata, "Bacakan ajian Pati Geni, Le." Pendengaran Pandu menangkap ucapan seperti itu. Dan segera Pandu membacakan ajian Pati Geni. Baru saja selesai diucapkan ajian itu, seolah tubuh Dinda merespon dari dalam. Dan mulailah tenang tubuh Dinda. Dari luar jendela, Pandu melihat sosok nenek bungkuk dengan rambut putih dan juga mata yang putih. Dia menatap Pandu dengan penuh ancaman. Seketika Pandu langsung keluar untuk mengejar sosok nenek tua itu. "Teman-teman, tolong bantu Dinda," kata Pandu dan langsung menerobos dari kerumunan para murid yang berkumpul di kelasnya itu. Tetapi saat sudah keluar, Pandu kehilangan jejak dari sosok nenek itu. "Bangsat, sopo nenek kayak mau yo? Tapi kalau benar dia sosok penjaga tubuh Dinda, kenapa dia malah mengambil alih tubuh Dinda?" Geming Pandu berpikir. Karena tubuhnya Dinda sudah sangat lemas, jadi Dinda dibawa ke ruang UKS oleh beberapa murid. Karena Pandu sudah tak bisa mendapati sosok nenek itu, lalu dia menyusul ke ruang UKS untuk memastikan keadaan Dinda. Setelah Dinda mendapatkan perawatan dari guru, murid yang lain kembali masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Hanya menyisakan Pandu dan Putri untuk menemani Dinda. "Dia kecapean ini, badannya sangat lemas," ucap seorang guru yang menjaga UKS. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanya Pandu. "Le, tolong panggilkan Pak Aldi. Kita harus membawa dia ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," terang guru tersebut. Tanpa banyak cincong, Pandu langsung menemui Pak Aldi yang di sekolah itu. Dia sebagai satpam. "Ada apa kamu kok lari-lari?" tanya Pak Aldi yang melihat Pandu berlari menghampirinya. Anu Pak." "Anu apa? Bicara yang jelas." "Itu loh Pak, anu." "Oh, dari tadi. Oh, nah anu aja kamu itu," tegas Pak Aldi. Ada murid yang harus dibawa ke rumah sakit, Pak," jelas Pandu. "Di mana dia sekarang?" "Dia berada di UKS, Pak." "Ya sudah, Bapak akan menyiapkan mobil sekolah dulu." Lalu Pandu kembali lagi ke ruang UKS, dan tak lama Pak Aldi sudah siap dengan mobil yang berhenti di depan ruang UKS. "Kalian berdua ikut ya untuk menemaninya." "Baik, Bu. Nanti saya akan menyusul setelah mengabari keluarganya Dinda." Pandu menggendong Dinda dan dimasukkan ke dalam mobil. Pak Aldi mulai menjalankan mobilnya menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dinda segera diperiksa oleh dokter. Melihat kondisi Dinda yang begitu lemas, dokter langsung memasangkan infus di tangan Dinda. Sedangkan Putri, Pandu, dan Pak Aldi menunggunya di luar kamar rumah sakit. Saat pemeriksaan belum selesai, Pandu melihat ada seseorang perempuan yang berlari menuju ke arah mereka. Wanita itu sangat terburu-buru, wajahnya terlihat begitu cemas. Dan benar saat sudah mendekat, wanita tersebut menanyakan keadaan Dinda. "Pak, gimana keadaan anak saya, Pak?" ucapnya. "Apa ibunya Dinda?" tanya Pak Aldi. "Benar, Pak, saya ibunya Dinda," jawabnya. "Saya masih belum tahu keadaan Dinda, Bu, karena dokter masih memeriksanya," jelas Pak Aldi. Dan kebetulan tak lama dokter keluar. Ibunya Dinda langsung menanyakan keadaan anaknya kepada dokter yang baru saja keluar. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" "Anak ibu baik-baik saja. Dia hanya kecapean, mungkin 2-3 hari sudah kembali pulih," jelas dokter. Mendengar keadaan Dinda yang hanya kecapean, ibunya ingin langsung masuk ke dalam kamar rawat untuk melihat Dinda, dan dokter pun meninggalkan mereka semua. Tetapi sebelum ibunya Dinda masuk, Pak Aldi langsung berpamitan kepada ibunya Dinda untuk kembali ke sekolah. Sedangkan Pandu dan Putri, dia ingin ikut Pak Aldi, tetapi ibunya Dinda menyuruh Pandu untuk tinggal di sana. Jadi yang ikut Pak Aldi kembali ke sekolah hanya Putri saja. "Pak, tolong izinkan anak ini untuk menemani saya," pinta ibunya Dinda. "Iya Bu, gak apa-apa. Nanti biar saya izinkan kepada gurunya," jawab Pak Aldi. Lalu Pandu dan ibunya Dinda masuk ke dalam kamar. Baru saja masuk, Pandu kembali diberi pemandangan yang mengerikan. Di atas tempat tidur Dinda,
sudah ada nenek bungkuk itu berdiri sambil menatap Pandu dan ibunya Dinda dengan tatapan yang marah. Tetapi anehnya, ibu Dinda seolah tidak melihat nenek itu. Dia berjalan santai mendekat ke arah anak yang sedang berbaring. Rasanya Pandu ingin bertanya, tetapi dia merasa tidak enak. Akhirnya Pandu hanya diam. Tidak hanya itu saja, nenek bungkuk itu mulai menyanyikan tembang Jawa. Ya, benar, tembang Lingser Wengi mulai dinyanyikan olehnya. Dengan suara yang serak dan lirih, nenek itu bernyanyi. Lagi-lagi saat Pandu mengamati ibunya Dinda, dia terheran karena ibunya Dinda biasa saja. Sambil terus berjalan menuju ke tempat Dinda berbaring, Pandu memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya Dinda. "Bu, apa jenengan tidak mendengar sesuatu?" tanya Pandu. "Mendengar apa le?" jawab ibunya Dinda dengan pertanyaan juga. "Orang bernyanyi, Bu," jawab Pandu. "Ibu gak dengar apa-apa le. Memangnya kamu mendengar apa?" tanyanya lagi. Tidak Bu, mungkin saya salah dengar," balas Pandu. Sangat sedih saat seorang ibu melihat anaknya berbaring tak berdaya. Tangan ibunya Dinda mulai mengelus kepala dari anaknya itu. Dan Pandu melihat kejadian itu, dia teringat dengan ibunya di rumah. Dan bahkan Pandu tiba-tiba meneteskan air matanya. Tapi dengan segera dia usap air mata itu supaya tidak terlihat laki-laki yang cengeng. Meskipun ada ibunya, nenek bungkuk itu tetap berdiri di atas Dinda, seolah dia menjaga Dinda supaya tidak ada yang menyakitinya. Tanpa disadari, mulut Pandu seperti sedang bergerak sendiri. Dia bertanya kepada seorang ibu tersebut. "Bu, jika boleh, saya ada beberapa pertanyaan kepada jenengan Bu," kata Pandu. "Apa le yang ingin kamu tanyakan?" balasnya. "Dinda apa punya pendamping Bu?" tanya Pandu. "Pendamping? Maksudmu seorang pacar gitu le?" Bukan itu yang saya maksud Bu, tapi sosok kodam," tanya Pandu lagi dengan posisi di bawah samping kiri dari nenek bungkuk itu. Mendengar pertanyaan itu, sosok nenek bungkuk tersebut menambah volume suaranya sambil melotot ke arah Pandu. Tetapi refleks Pandu langsung menatap balik nenek itu. "Memangnya aku laki-laki apa? Harus takut hanya dengan ancaman seperti itu?" kata Pandu dalam hati. Kodam yo le, sepengetahuanku Dinda tidak memiliki hal-hal semacam itu le," jelasnya. "Oh gitu ya Bu. Oh ya, ngomong-ngomong saya belum memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Pandu Bu, teman sekelas Dinda di sekolah Bu." "Pandu?" jawabnya dengan nada kaget. Pandu juga merasa heran dengan ibunya Dinda itu, karena hanya dengan mendengar nama Pandu, seolah dia teringat sesuatu dengan nama Pandu. "Siapa nama ibumu le?" tanya Bu Dinda. "Nama ibu saya Sukma Bu," jawab Pandu. Terlihat ibu Dinda berpikir lagi, dan tiba-tiba dia berkata yang membuat Pandu ikut kaget juga. "Nama bapakmu pasti Rama Amarta yo," ucap ibunya Dinda menebak. "Huh? Lah ibu kok tahu dengan nama bapak saya? Memangnya ibu ini siapa?" balas Pandu. "Nama saya Annika le," jawab Annika. "Lalu ibu ada hubungan apa dengan ibu dan bapakku Bu?" tanya Pandu penasaran. "Panjang ceritanya le. Nanti jika ada waktu ibu ceritakan semuanya ya," jawab Annika. Dari obrolan itu, Pandu baru sadar jika nenek bungkuk itu bukan kodam dari Dinda. Terlihat muka Pandu marah mengetahui jika sosok nenek itu sudah berbohong kepadanya. Tatapan Pandu berubah lebih tajam dan mengancam daripada nenek tersebut. Masih dengan mengeluarkan suara seraknya, nenek itu menghilang dari hadapan Pandu. "Jika tidak ada Dinda dan ibunya di sini, sudah kupotong lehermu nenek pembohong," kata Pandu dalam hati. "Memang kamu manusia bodoh, masih bocah sudah mau ikut campur urusanku," jawab nenek itu hanya dengan suara tanpa wujud, seolah dia mendengar ucapan dalam hati Pandu. Tetapi dari luar ruangan nenek itu mengintip dari pintu, karena pintu ruangan tersebut terbuat dari kaca, dan sayup-sayup Pandu mendengar ucapan nenek bungkuk tersebut. "Bocah cilik iso opo? Jangan berharap perempuan itu akan selamat," ucapnya. Pandu sudah merasa geram kepada nenek tersebut. Pandu ingin tahu siapa sebenarnya dia, kenapa dia mengincar Dinda, dan apa tujuan dia sebenarnya. Tapi untuk kali ini Pandu membiarkan nenek bungkuk tersebut pergi. Pandu lebih ingin tahu banyak tentang Dinda dan ibunya. Lalu Pandu mencoba lebih berani lagi.
dan dia menanyakan keberadaan bapaknya Dinda. "Bu, kalau boleh tahu lagi, bapaknya Dinda kemana, Bu?" tanya Pandu. "Bapaknya Dinda sudah meninggal. Mungkin bapakmu sudah pernah bercerita tentang dia kepadamu, Le," jelas Anika. "Bapak tidak pernah bercerita tentang teman-temannya dulu, Bu," balas Pandu. "Sempat sih kemarin ingin bercerita tentang sosok sahabatnya yang sudah meninggal," tambah Pandu. Lagi-lagi Anika menebak yang baru saja Pandu ucapkan. "Pasti orang yang ingin diceritakan bapakmu itu bernama Tio," ucap Anika. Pandu semakin tambah penasaran. Siapa sebenarnya keluarga Dinda ini? Kenapa ibunya tahu semua tentang masa lalu bapaknya? "Lalu apa bapakmu sudah menceritakan, Le?" kata Anika. "Belum sempat bercerita, bapak sudah meninggal dulu, Bu," jawab Pandu sedih. "Hah? Mas Rama meninggal? Tidak mungkin, apa dia sakit?" ucap Anika histeris. Tidak percaya jika Rama sudah meninggal. "Benar, Bu. Saat tragedi di salah satu desa terpencil, bapak dibunuh manusia biadab dari keturunan Ningrat," jelas Pandu. "Jika urusannya dengan hal-hal spiritual atau pertarungan, saya yakin Mas Rama tak akan kalah. Bahkan dulu saat kamu masih kecil, dia pernah bertarung melawan satu kerajaan gaib. Hanya seorang diri, Mas Rama melawannya. Aku yakin pasti Mas Rama belum meninggal," bantah Anika. "Tapi aku melihatnya sendiri, Bu. Leher bapak dipotong oleh orang itu," jelas Pandu. "Saya berani mempertaruhkan kepala saya untuk dipenggal jika Mas Rama kalah dalam pertarungan itu," kata Anika. Tetapi obrolan Pandu dan Anika terhenti karena Dinda terbangun. Mata Dinda sudah terbuka sedikit lebar dan mulutnya ingin mengatakan sesuatu kepada ibunya, tetapi tidak bisa. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan dan hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak. "Apa, Nduk? Mau apa kamu?" tanya Anika penuh perhatian. Badanku tidak bisa bergerak, Bu," suara Dinda keluar dan terbata-bata, tapi suaranya sangat serak sekali. Dan Pandu sudah berpikiran jika keadaan Dinda seperti itu disebabkan oleh nenek tua bungkuk sialan. Dan akhirnya Pandu nekat untuk mencari tahu dengan cara yang pernah diajarkan oleh Rama kepadanya. Pandu memegang tangan Dinda, tapi tangan itu sangat dingin sekali. Jika manusia yang normal, tubuhnya pasti terasa hangat. Awalnya Pandu kaget, baru dia kepikiran kata-kata yang diucapkan Dinda tadi. Pantas tubuhnya gak bisa bergerak. Keming Pandu lirih sekali. Pandu terus memegang tangan Dinda, dan dia mulai memejamkan matanya dan fokus kepada energi yang dia rasakan dari tubuh Dinda. Ternyata rasa dingin itu berasal dari energi nenek tersebut. Dan benar saja, di pejaman Pandu itu, dia melihat Dinda yang beku hampir seluruh tubuhnya, hanya menyisakan kepalanya saja. Dan itu pun hampir membeku, juga kepalanya. Dan di pandangan itu, Pandu melihat ada satu manusia yang dia kenal. Tapi saat melihat manusia itu, Pandu langsung membuka matanya. Jadi begitu, nenek tua itu masih ada sangkut pautnya dengan Traningrat, keming Pandu. Di lain tempat, 3 manusia berada di tempat parkiran yang sangat kotor. Tempat itu sangat terlihat jika sudah tak ada orang yang datang ke tempat tersebut. Dan parkiran motor itu berada di pinggiran hutan. Untuk sampai ke tempat tersebut benar-benar membutuhkan perjuangan yang besar, karena jalur menuju tempat itu benar-benar melewati hutan dan jalan berbatuan. Ketiga manusia itu adalah Wahyudi dan 2 temannya. Mereka telah sampai di salah satu air terjun. Tujuan mereka untuk mengambil sebuah pusaka. Wahyudi sampai di tempat itu sudah menjelang malam. Mereka tidak khawatir atau takut dengan setan dan sejenisnya, karena mereka bertiga adalah anak-anak dari padepokan silat. Jadi otomatis mereka sudah mempunyai bekal untuk menangani jika bertemu dengan hal-hal seperti itu. Lalu Wahyudi berjalan paling depan. Kan hari sudah malam, jadi pandangan mereka bertiga sangat terbatas. "Terus ikuti aku, ojo sampai pisah," ucap Wahyudi. "Yo Yud, aman," jawab Adi. Yud, apa masih jauh air terjun ini?"
Sahut Aji dengan pertanyaan. Kupingmu apa gak krungu? Suara air terjunnya sangat keras, jawab Wahyu kesal karena satu temannya itu banyak tanya. Udah kalian diam, ikuti aja, tambah Wahyudi. Seketika Adi dan Aji langsung diam. Awalnya biasa saja. Mereka tidak merasakan apapun sama sekali. Dan di suatu ketika, tiba-tiba Wahyudi yang berada di paling depan, dia terjatuh. Nancuk, sopo sing nendang sikilku? Umpat Wahyudi yang merasa kakinya ada yang menendang. Hei, kalian bantu aku cepat. Adi dan Aji segera membantu Wahyudi. Tapi mereka berdua tidak mengeluarkan suara sama sekali. Apa kali yang menendang kakiku ya? Tanya Wahyudi. Diam. Adi dan Aji tidak ada yang menjawab. Mereka benar-benar menutup rapat-rapat mulutnya. Ditanya bukannya menjawab malah diam aja. Apa kalian bisu? Tambah Wahyudi kesal. Mereka masih saja diam. Lalu Wahyudi kembali berjalan dan sampailah mereka di titik air terjun Watu Peteng. Aduh, gak kelihatan di mana tempat keris itu berada, keming Wahyudi. Tiba-tiba Adi melepas tasnya dan mengambil sebuah senter dari dalam tasnya tersebut. Melihat itu Wahyudi bukannya senang, tapi malah emosi. Emang ancok kondi, umpat Wahyudi. Bentar Yud, dari tadi kamu nyalahkan kami terus. Bukannya terima kasih sudah diantar ke sini, kata Aji membela diri. Yo maaf. Aku ke bawah suasana, jadi sedikit sensitif, ucap Wahyudi yang memberi alasan. Iyo, gak apa-apa yo. Ini senternya coba kamu arahkan ke air terjunnya, sahut Adi sambil menyerahkan senter. Begini kan enak kalau dari tadi tidak gelap-gelapan, geming Wahyudi sambil terus mencari keberadaan keris yang dia cari. Memang di mana tempatnya Yud? Kok dari tadi kamu mengarahkan senter ke tengah sungai? Kata Adi. Ki Suryo dan Raden Adipati memberitahu katanya keris itu di tengah sungai menancap di batu, jawab Wahyudi. Tapi memang saat itu sungai sedikit tinggi airnya, jadi batu-batu yang ada di tengah semuanya terendam air. Apa yang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari arah belakang mereka. Serentak mereka bertiga menoleh ke belakang. Sosok wanita yang cantik memakai pakaian kebaya berdiri di belakang mereka. Wanita itu sambil memegang warangka keris. Benar, itu adalah Nyai Larasati, sang penjaga air terjun Watu Peteng. Siapa kamu? Tanya Wahyudi. Aku penunggu tempat ini. Lalu apa tujuan kalian? Jawab Nyai Larasati. Aku kesini untuk mencari sebuah pusaka. Di mana pusaka keris itu? Bentak Wahyudi. Nyai Larasati tersenyum sinis, tapi bukannya mencegah atau mengusir ketiga pemuda itu. Nyai Larasati malah memberitahu keberadaan keris tersebut. Dan bahkan Nyai Larasati juga memberitahu nama dari pusaka keris itu. Itu di bawah air terjun. Di sana ada batu besar dan keris itu menancap di batu tersebut. Lalu nama keris itu adalah Keris Geni Ireng. Jika kalian mendapatkan pusaka itu, sudah pasti kalian mendapatkan kekuatan yang besar, kata Nyai Larasati. Tapi airnya sangat deras, gimana caranya untuk bisa mengambil keris itu? Keluh Wahyudi. Tunggu saja, sebentar lagi airnya akan surut, jawab Nyai Larasati dan dia segera meninggalkan tempat itu. Wahyudi akhirnya memutuskan untuk menunggu air sungai surut. Sudah lumayan lama mereka menunggu, tetapi airnya belum juga surut. Adi yang merasa sudah bosan, dia terus saja mengeluh. Pembohong wanita itu, katanya sebentar lagi surut. Ini sudah 3 jam kita menunggu, kata Adi. Sabarlah Di, aku yakin sebentar lagi akan surut, sahut Wahyudi. Benar yang dikatakan Wahyudi, santai saja. Toh ini juga perintah dari Ki Suryo, kata Aji. Oke lah, ikut aja, ucap pasrah Adi. 30 menit kemudian, air sungai mulai surut secara perlahan dan bebatuan yang ada di tengah sungai mulai kelihatan. Wahyudi segera menyalakan senternya lagi dan langsung menerangi di bawah air terjun. Benar saja, dia melihat ada gagang keris di atas batu.
"Yuk, itu kerisnya," ucap Adi. "Ayo kita ke sana," ajak Wahyu. Mereka langsung turun ke sungai dan menuju ke tempat keris tersebut berada. Tanpa berkata-kata lagi, Wahyudi langsung memegang gagang dari keris geni ireng dan dia mencoba untuk mencabutnya. "Gila, keras sekali," keming Wahyudi. "Minggir kamu Yud, biar aku yang mencoba," kata Adi. Sebelum memegang dan mencabutnya, mulut Adi bergerak, sepertinya dia sedang membacakan sesuatu. Lalu tangannya mulai memegang gagang keris dan langsung mencabutnya. Wahyudi dan Aji seperti tidak percaya dengan apa yang dilakukan Adi, karena Adi berhasil mencabut keris tersebut dan hingga membuat batunya hancur berkeping-keping. "Apa keris ini tidak ada warangkanya?" tanya Adi. "Sepertinya wanita tadi membawa sebuah warangka. Jangan-jangan itu warangka dari keris ini," kata Wahyudi. "Ya sudah, kita bawa dengan kondisi seperti ini saja," jawab Adi. Setelah mendapatkan keris geni ireng, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan mereka langsung menuju ke padepokan. Tetapi dari gelapnya malam, ada seorang lelaki yang memakai jubah dan terdapat sebuah keris di tangannya. Dengan bilah kerisnya diselimuti api hitam yang membara sambil terus memandang ketiga pemuda tadi. Lelaki berjubah itu berkata, "Kalian tidak pantas untuk memiliki keris geni ireng," ucapnya, dan lelaki itu menghilang. Sementara itu di tempat lain, Bambang dan Putri masih memakai seragam sekolah. Mereka berdua datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dinda. Dan sebagai teman yang baik, Bambang membawakan tasnya Pandu. Karena seharian penuh Pandu berada di rumah sakit, dia menemani Dinda. "Brother, gimana brother? Apakah situasinya aman terkendali?" kata Bambang selengean. "Alah mulutmu bang, ini rumah sakit, jangan teriak-teriak," balas Pandu. "Yoyongdu, maaf, ini tasmu." "Oh iya, ada PR bahasa Jawa, suruh kerjakan di halaman 20, kata Bambang. "Wah, ini teman-temannya Dinda ya," saut Anika ramah. "Iya bu, dan kalau teman saya yang ini dia suka sama anak ibu," ledek Bambang pada Pandu. "Awas kuing bang, tak jahit cangkemmu bang," balas Pandu sambil berbisik. Anika hanya tersenyum kecil, lalu membalas perkataan Bambang. "Bisa aja kamu nilai, fokus sekolah dulu aja yo," jawab Anika. Bambang dan Putri tidak lama di rumah sakit. Mereka pamit untuk segera pulang, karena sudah pasti akan dicari oleh orang tuanya. Sedangkan Pandu juga ikut pulang bersama Bambang dan Putri. Lalu di malam itulah, tepat di tengah malam pukul 12 malam, Dinda tiba-tiba terbangun. Tapi anehnya yang tadinya berbaring, dia langsung duduk, dan kejadian itu tidak ada yang tahu. Bahkan Anika yang menjaga Dinda juga tidak menyadari jika anaknya terbangun. Dinda melihat ibunya yang tidur sangat pulas. Tiba-tiba bibirnya melebar. Dinda tersenyum mengerikan. Dinda turun dari tempat tidurnya. Dia berjalan keluar kamar inap dengan mulutnya bergeming sendiri. "Sudah sepenuhnya tubuh anak ini milikku, dan pasti jiwanya akan dipersembahkan kepada Batari Durga oleh Raden Adipati. Jiwa anak perempuan ini sangat istimewa dan cocok untuk dijadikan tumbal pelengkap." Seperti itu yang diucapkan oleh Dinda. Tapi itu sudah pasti bukan kesadarannya Dinda sendiri. Dan itu tujuan dari sosok wanita bungkuk yang mengaku sebagai leluhur dari Dinda. Semua permasalahan yang dialami oleh Pandu dan Dinda ini adalah rencana dari Raden Adipati. Tetapi tanpa disadari oleh Raden Adipati, ada sosok yang sudah siap untuk menghentikan permainannya. Di dimensi lain, berkumpullah 3 sosok laki-laki dengan umur yang sudah lumayan tua. Salah satu dari mereka adalah keturunan dari Trahningrat itu sendiri. Dia adalah Rangga Satrio Joyoningrat, dan lelaki yang satunya adalah sosok Danyang dari desa Waringet. Dialah Eyang Sepuh, dan yang satunya lagi, lelaki ini bukan siapa-siapa. Dia hanya berusaha berbuat baik kepada sesama, dan Tuhan pun memberi dia kelebihan yang sangat luar biasa. Dia adalah Rama Amarta. Ternyata selama ini Rama masih hidup dan dia sedang merencanakan sesuatu untuk menghentikan Raden Adipati bersama dengan adiknya Rangga Satrio Joyodiningrat. Dan Rama bekerja sama dengan Eyang Sepuh juga. Mereka bertiga berada di dimensi lain karena supaya tidak ketahuan rencananya oleh Raden Adipati. Dan kali ini
rencana ketiga sosok itu sudah sangat matang dan siap untuk melawan Trahningrat. Bersambung. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Pandu Amarta pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.